Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anurofia, NIM S2019-2076. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Islam pada periode Khulafaur Rasyidin hingga abad 1 Hijriah. Sebelum memasuki materi yang utama, saya akan menjelaskan dua skema yang ada di PowerPoint. Kondisi hukum Islam setelah Rasulullah wafat dan Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, otomatis wahyu terputus. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berupa Al-Quran itu terputus, dan outputnya terjadi permasalahan dan persoalan yang diderita oleh umat Islam. Dan dari persoalan dan permasalahan yang muncul tersebut, dari kalangan sahabat dan Khulafaur Rasyidin, tentu banyak perbedaan yang muncul mengenai penyelesaian masalah tersebut, mengenai penyelesaian persoalan yang diderita oleh umat Islam dahulu. Nah, dari munculnya permasalahan tersebut, itu dibukalah pintu ijtihad bagi para sahabat, dan tentunya ijtihad itu tidak semerta-merta ya. Berijtihad tentunya sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid seperti Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah dilakukan ijtihad tersebut, seperti ijma itu adalah termasuk produk ijtihad ya. Setelah dilakukan ijtihad, maka muncullah hukum Islam yang mana tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam sendiri. Nah, skema yang kedua yakni sebelum Rasulullah wafat atau Rasulullah masih hidup, kondisi hukum Islam, kondisi umat Islam pada saat Rasulullah masih hidup itu masih baik-baik saja. Tidak memungkinkan bila tidak muncul masalah. Tentunya banyak masalah yang diderita oleh umat Islam meskipun Rasulullah itu masih hidup. Dan itu pun belum ada hukum yang menguatkan tentang persoalan yang terjadi dalam umat Islam. Tetapi bedanya antara Rasulullah wafat dan Rasulullah masih hidup itu, Rasulullah masih hidup itu menjadi pintu utama, menjadi rujukan utama bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan yang diterima. Karena apa? Karena Rasulullah itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah dan fungsinya untuk menjawab persoalan yang terjadi pada umatnya. Dan disitulah Rasulullah memberikan jawaban atas persoalan yang diderita oleh umatnya, dan muncullah hukum Islam. Bisa dipahami ya, insyaallah. Baik, lanjut yang ketiga ya, tentang hukum Islam pada zaman sahabat. Di sini saya mengajukan berapa poin ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang penting. Yang pertama, periode sahabat dimulai sejak wafatnya Rasulullah hingga berakhir pada abad 1 Hijriah. Setelah Rasulullah wafat, tugas dan pengembangan kepada umat Islam sudah terputus dan berhenti. Dan disitulah tugas Rasulullah beralih kepada para sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Yang kita kenal ada 4, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan berakhir pada abad 1 Hijriah sejak munculnya dinasti Muawiyah, dinasti baru yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan disitulah tugas para sahabat Khulafaur Rasyidin berhenti. Yang poin kedua, mengapa kok disebut dengan hukum Islam pada periode sahabat? Karena hukum Islam itu dimotori atau dipimpin oleh para sahabat sendiri, yakni Khulafaur Rasyidin.
Yang ketiga, yakni periode interpretasi, disebut juga periode interpretasi terhadap undang-undang tasyri'. Disinilah akal, pikiran sahabat, waktu, dan tenaga itu diperlukan untuk kemaslahatan umat sendiri. Dan para sahabat harus benar-benar memahami tentang Al-Quran dan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah sehingga bisa menjawab persoalan yang terjadi pada umat. Dan poin yang keempat, yakni terbukanya pintu-pintu pengkajian hukum terhadap peristiwa yang belum ada hukumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal slide, yang slide kedua, yakni terbukanya pintu ijtihad. Disinilah perlu adanya ijtihad para sahabat untuk menggali hukum, membentuk hukum yang baru untuk kemaslahatan umat Islam sendiri. Dan tentunya banyak sekali perbedaan yang dialami oleh para sahabat. Perbedaan itu muncul karena apa? Pemahaman setiap seorang itu berbeda. Dan disinilah perlu adanya ijtihad. Dan satu produk ijtihad itu seperti ijma', kesepakatan para ulama, yang mana nantinya bisa menentukan dan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi pada umat Islam. Dan para sahabat itu melakukan ijtihad itu ketika merujuk pada Rasulullah, ketika Rasulullah itu menugaskan sahabat Mu'iz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Dan sebelumnya Rasulullah menanyakan kepada Mu'iz, bagaimana kamu menghukumi sesuatu? Dan Mu'iz pun menjawab, saya menghukumi berdasarkan kitab Allah. Dan Rasulullah pun menjawab kembali, menyanggah pertanyaan dari Mu'iz, bagaimana jika tidak ditemui suatu hukum di dalam kitab Allah? Lalu Mu'iz pun menjawab, saya akan menghukumi sesuatu berdasarkan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah pun menyanggah kembali, bagaimana jika tidak ditemui suatu hukum dalam sunnah Rasulullah? Dan Mu'iz pun menjawab kembali, dan saya menghukumi sesuai dengan pikiran saya dan pemahaman saya. Dan Rasulullah seraya membenarkannya. Dan disitulah para sahabat mengapa berani melakukan ijtihad. Dan semakin luas wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam dulu, dan semakin banyak pula persoalan yang terjadi pada umat Islam yang belum ada hukumnya. Dan disitulah ijtihad diperlukan. Sahabat yang hidup sampai akhir abad 1 Hijriah seperti Anas bin Malik. Dan mengapa Anas bin Malik itu banyak produk-produk hadis yang telah dibukukan sampai saat ini. Lanjut yang ke slide keempat, yakni pemegang kekuasaan tasyri' pada periode sahabat. Siapa yang menjadi pemegang kekuasaan tasyri' pada waktu itu? Ya sahabat sendiri, yakni Khulafaur Rasyidin tersebut. Bisa dilihat skemanya ada 3, yakni Rasulullah memberikan atau mewasiatkan kepada umat Islam undang-undang produk hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun Rasulullah memberikan dan mewasiatkan undang-undang tersebut, masih saja banyak muncul persoalan baru, dan tentunya ada faktor tersendiri mengapa persoalan baru itu muncul.
Baik, lanjut yang ke slide 5, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi umat muslim tidak mampu merujuk pada undang-undang. Di sini saya merangkumnya ada 3 faktor. Faktor yang pertama yakni kebanyakan umat Islam itu adalah orang yang awam dan tentunya perlu bimbingan oleh orang yang ahli. Contoh kecilnya saja, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan matematika. Tentunya kita belajar pada orang yang ahli. Gak mungkin kan kita belajar pada anak kecil yang tidak bisa dan tidak paham soal matematika. Dan faktor yang kedua yakni materi undang-undang belum tersebar luas di kalangan umat Islam sebab teks Al-Quran masih dihimpun dalam lembaran dan as-sunnah belum dikodifikasikan. Nah, dari pemimpin atau Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu beda kebijakan. Abu Bakar melapori kodifikasi Al-Quran yang pertama kali dan ditugaskan yang memperoleh tugas tersebut yakni Zaid bin Sabit untuk mengkodifikasikannya sehingga mudah untuk menyebarluaskan undang-undang, materi undang-undang karena Al-Quran dan As-Sunnah sudah dikodifikasikan. Dan faktor yang ketiga yakni materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum yang telah terjadi pada masyarakat. Sementara hukum baru belum ada hukumnya. Sementara kehidupan masyarakat terus berlanjut dan persoalan itu semakin rumit di kalangan umat Islam. Dan tentunya berijtihad itu perlu. Dan tapi bisa digarisbawahi, ijtihad itu tidak semerta-merta ijtihad. Ada syarat tertentu mengenai hal tersebut, yakni harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, sebagai pemegang kekuasaan tasyri', yakni para sahabat, tentu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan faktor-faktor dan menyikapi 3 faktor yang saya jelaskan di slide yang kelima tadi. Sahabat dalam menyikapi faktor-faktor tersebut, yang pertama yakni sahabat itu berkewajiban menjelaskan kepada umat Islam tentang persoalan yang membutuhkan penjelasan. Dan tentunya sahabat itu menjelaskan persoalan tadi sesuai dengan undang-undang yang disyariatkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, menyebarluaskan di kalangan umat Islam tentang hal-hal yang mereka hafal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, disinilah perlu pengumpulan para sahabat yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis dikumpulkan jadi satu dan menyebar fatwa yang telah didapatkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, memfatwakan kepada masyarakat tentang peristiwa hukum dan urusan-urusan peradilan yang belum ada ketetapan hukumnya. Baik, lanjut yang slide selanjutnya, yakni tentang sumber hukum pada periode sahabat. Di sini menjelaskan sumber hukum apa saja yang dipakai oleh sahabat dalam menyikapi suatu persoalan. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Dan kedua sumber hukum ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak dapat diganti dan tidak dapat diduakan. Yang ketiga, ijma' sahabi. Produk hukum ijma' yang pertama yakni wajib adanya pemimpin. Seperti yang kita lihat, setelah Rasulullah wafat, tugasnya beralih kepada para sahabat yakni Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq disepakati menjadi pengganti setelah Rasulullah wafat. Dan kebijakannya disepakati wajib memerangi orang murtad. Orang murtad seperti Musailamah Al-Kadzab. Kalau nggak salah, Musailamah Al-Kadzab itu murtad karena Rasulullah wafat
dan dia berpikiran tidak ada pengganti dari Rasulullah, lalu berkewajiban memerangi orang yang membangkang membayar zakat. Setelah Rasulullah wafat, dikiranya tidak ada pemimpin dan mulailah masyarakat itu membangkang pada peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ijma, proses pengumpulan catatan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Dan ini sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Dan Abu Bakar melapori adanya pembentukan Al-Quran. Selanjutnya yakni kebijakan Umar bin Khattab. Ijma untuk melakukan perluasan wilayah. Ijma melanjutkan proses pengumpulan dokumentasi ayat-ayat Al-Quran. Ijma melakukan penggusuran masyarakat yang ada di sekitar masjid untuk perluasan wilayah dan demi kemaslahatan umat Islam sendiri. Yang keempat, menginisiasi adanya sholat taraweh dengan 20 rakaat taraweh dan 3 rakaat witir. Dan sebelumnya Rasulullah telah menjelaskan sholat taraweh pada masa Rasulullah 8 rakaat. Dan setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin, sholat taraweh menjadi 20 rakaat taraweh. Dan keduanya itu tidak masalah kita lakukan, pilih yang mana, dan termasuk bid'ah hasanah, termasuk bid'ah hasanah, dan sah-sah saja dilakukan. Dan yang kelima, mencetuskan sistem tata negara untuk penggantian dirinya sebagai khalifah. Seperti yang kita baca, kebijakan Umar bin Khattab membentuk Dewan Asyura yang beranggotakan 6 orang, yang di dalamnya terdapat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Khalifah selanjutnya yakni Utsman bin Affan, disepakati dilakukan pembukuan Al-Quran menjadi mushaf dengan standar tulisan dan qiraah yang dibakukan. Yang seperti kita kenal yakni adanya mushaf Rasm Utsmani. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib melengkapi tanda baca pada huruf hijaiyah, memperbaiki keuangan negara yang mana pada waktu itu pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberian fasilitas negara pada kerabatnya. Sebelumnya kebijakan Utsman bin Affan bentuk kepemerintahannya itu kebanyakan dari sahabat dekatnya, bukan sahabat sih, kerabat dekatnya, dan disitulah kebanyakan terjadi korupsi pada zaman Utsman bin Affan. Karena apa? Karena dulu Utsman bin Affan memilih kerabatnya untuk menduduki kepemerintahannya. Dan khalifah selanjutnya yakni Ali bin Abi Thalib lah yang mengganti orang-orang yang kurang bagus dalam pemerintahannya yang diterapkan oleh Utsman bin Affan sebelumnya. Untuk referensi selanjutnya bisa kalian baca kebijakan apa saja yang dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin mengenai pembentukan hukum Islam sendiri. Yang terakhir ada ra'yu sahabat, pemikiran para sahabat. Ra'yu ini termasuk akal ya, akal pikiran para sahabat. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal slide, produk dari ra'yu sahabat ini adalah salah satunya ijma. Ijma sendiri adalah kesepakatan para ulama dan tentunya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma sendiri ada yang disepakati dan tidak disepakati. Yang disepakati dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan yang tidak disepakati ditinggalkan. Ini slide terakhir dari pemateri
Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada masukan, kritik, ataupun saran bisa berkomentar di bawah ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.